Selamat pagi, semangat untuk kita terus menjalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Saudara, kita diingatkan bulan ini kita masuk di dalam bulan Agustus, di mana bangsa kita Indonesia nanti tanggal 17 mengalami satu kemerdekaan, 75 tahun kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Kita patut bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan semua karena campur tangan yang daripada Allah. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Allah berbicara tentang kemerdekaan, kemenangan bersama dengan Tuhan. Saudara, Kristus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah memerdekakan kita dari dosa, kita sudah dimenangkan dari dosa. Tetapi pagi ini kita masih terus berjuang. Jangan sampai kita dikalahkan dengan keadaan dunia ini. Saudara, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan. Saya teringat satu ayat di mana Yesus setelah puasa 40 hari 40 malam dia dicobai di padang gurun oleh si iblis. Dia dicobai, saudara, tetapi Kristus mengalami satu kemenangan. Ayatnya kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke-10 ke-11. Ini bagian-bagian yang terakhir. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kita harus berkemenangan. Kita tidak mau dikalahkan. Kristus sudah mati di atas kayu salib menebus setiap dosa kita. Saya berharap pagi hari ini saya dan saudara juga mengalami satu kemenangan. Kita bisa berkata kepada iblis, "Iblis, enyahlah." Kita hanya menyembah kepada Tuhan Allah, kita tidak tunduk kepada iblis. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau mengalami satu kemenangan. Kita mau mengalami satu kemerdekaan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita tetap mengalami satu kemenangan, kemerdekaan? Yang pertama, saudara, kita akan melihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-4. 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-4. Sebab semua yang lahir dari Allah, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Puji Tuhan, iman kita, percaya kita kepada siapa? Tidak lain dan tidak bukan hanya kepada Yesus saja. Imanmu kepada Yesus, iman kita kepada Yesus, iman itulah yang sanggup mengalahkan dunia ini. Saudara tidak dikalahkan dunia, saudara harus menang, saudara harus kalahkan dunia ini, bukan kita yang dikalahkan. Kalau kita dikalahkan, sia-sia semua apa yang menjadi kepercayaan kita kepada Kristus selama ini. Biarlah imanmu tetap di dalam Yesus. Karena imanmu itulah yang mengalahkan dunia. Mengalahkan segala kemegahan dunia, mengalahkan dengan segala kesusahan dunia yang ada ini. Saudara, kita mau menang. Oleh sebab itu, milikilah iman kita, karena iman kitalah yang mengalahkan dunia. Iman kepada Yesus itulah yang mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh. Sekali lagi, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan atas dosa, kemerdekaan atas kuasa iblis. Siapa yang dapat mengalahkan? Roh Allah. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Biarlah roh Allah menguasai hidup saudara.
hidup kita semuanya dipimpin oleh Roh Allah, dituntun oleh Roh Allah, dipenuhi dengan Roh Allah, saya dan saudara akan mengalami kemerdekaan. Hanya Roh Allah lah yang sanggup memberi satu kemerdekaan. Puji Tuhan, kita bisa berkata merdeka. Aku merdeka dari kuasa jahat, aku merdeka dari kuasa iblis, aku merdeka dari kuasa dunia ini. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat sama-sama di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-1. Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dibebani dengan kuk perhambaan. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya dan saudara sungguh-sungguh merdeka. Siapa? Kristus yang memerdekakan kita. Sekali lagi, Kristus yang memerdekakan kita. Jangan lagi kita mau diperhamba dengan dosa. Saudara bukan lagi hamba dosa. Saudara hamba Kristus. Karena Kristus yang memberi kemerdekaan buat kita. Puji Tuhan, saudara, merdeka. Kita merdeka dari kuasa jahat. Kita merdeka daripada kuasa dunia ini. Ya, pertama karena iman kita kepada Kristus. Yang kedua karena Roh Allah yang ada di dalam hidup kita, Roh Kudus yang ada memenuhi seluruh hidup kita sehingga kita mengalami kemerdekaan, kemenangan. Lalu kita tidak mau diperhamba lagi oleh dosa karena kita sudah beriman, percaya kepada Kristus. Kita adalah hamba Kristus, bukan hamba dosa. Puji Tuhan, Kristuslah yang memerdekakan kita. Puji Tuhan, kiranya firman Allah membawa kita dan mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang tidak patut dihukum, tetapi orang-orang yang akan menerima kemerdekaan, kemenangan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, semangat pagi, semangat untuk kita terus menjalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa. Ada Tuhan yang selalu ada di dalam seluruh hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.